Fotografi adalah seni menangkap waktu. Satu klik kamera bisa menghentikan dunia. Tetesan air seakan membeku jadi patung kristal di udara. Klik berikutnya bisa mengubahnya seakan lukisan bergerak. Aliran air sungai berubah menjadi halus seperti sutra yang seolah berbisik. Ini adalah dua foto yang sangat berbeda, namun diambil dengan kamera yang sama. Rahasia di balik semua itu adalah satu hal sederhana, yaitu shutter speed. Halo teman-teman, selamat datang di Platipedia, channel tempat kita membedah fotografi dan videografi dengan cara yang simpel tapi detail. Hari ini kita akan membahas shutter speed secara tuntas, mulai dari cara kerja, hubungannya dengan pencahayaan, sampai cara memanfaatkannya buat bikin foto lebih dramatis. Kalau kalian serius mau meningkatkan skill fotografi, simak sampai habis ya. Shutter speed adalah waktu yang dibutuhkan kamera untuk membiarkan sensor atau film terkena cahaya. Di dalam kamera ada komponen bernama shutter, semacam tirai atau penutup. Begitu kalian tekan tombol shutter release, tirai ini akan terbuka lalu menutup lagi. Kalau shutter terbuka sebentar, misalkan 1/1000 detik, sensor hanya menerima sedikit cahaya. Kalau shutter terbuka lama, misalkan 1 detik atau lebih, sensor akan menerima lebih banyak cahaya. Shutter speed biasanya ditulis dalam pecahan detik, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, hingga setengah detik, 1 detik, bahkan 30 detik. Di kamera profesional, kamu juga bisa pakai mode bulb, di mana shutter terbuka selama kamu menekan tombol. Shutter speed adalah salah satu pilar utama exposure triangle, bersama aperture dan ISO. Semakin lama shutter terbuka, semakin terang foto yang dihasilkan. Saya ulang ya, semakin lama shutter terbuka, semakin terang foto yang dihasilkan. Ini karena sensor menyerap lebih banyak cahaya. Dan sebaliknya, shutter yang cepat membuat foto menjadi lebih gelap, karena sensor menyerap sedikit cahaya. Saya beri contoh foto di siang hari saat cahaya matahari lagi terang sekali. Kita biasanya pakai shutter cepat, misalkan 1/500 atau 1/1000 detik, supaya hasil foto tidak terlalu terang atau tidak overexpose. Sebaliknya, saat motret di malam hari dengan cahaya yang jauh lebih sedikit, kita bisa menurunkan kecepatan shutter menjadi lebih lambat, misalkan 1/4 detik atau bahkan lebih lambat dari itu, supaya sensor punya waktu lebih lama untuk menangkap cahaya, untuk menghindari underexpose. Ini alasan fotografer selalu menyesuaikan shutter speed sesuai kondisi pencahayaan. Shutter speed tidak hanya mempengaruhi pencahayaan atau gelap terangnya foto, tapi juga berpengaruh terhadap cara kamera menangkap gerakan. Ada 2 efek utama gerakan yang dipengaruhi shutter speed, yaitu yang pertama, freezing action atau membekukan gerakan dengan menggunakan fast shutter speed atau shutter speed yang cepat. Yang kedua, menghasilkan motion blur atau menangkap jejak gerakan. Ya, barang tentu ya, ini dengan menggunakan slow shutter speed. Saya beri contoh foto yang menggunakan fast shutter speed atau shutter speed yang cepat, sehingga menghasilkan efek membekukan gerakan. Penggunaan fast shutter speed cocok untuk sport fotografi karena di sana banyak gerakan cepat yang harus diabadikan. Atau juga wildlife fotografi, contohnya seperti burung terbang dengan sayap yang mengepak supaya terlihat lebih jelas. Dan juga banyak juga digunakan di still life fotografi, contohnya untuk memotret percikan air atau pecahan kaca di udara sehingga terlihat sangat detail. Dan juga di landscape fotografi tidak jarang fotografer menggunakan fast shutter speed. Contohnya di mana fotografer ingin mengabadikan bagaimana pecahan ombak menghantam karang. Intinya, penggunaan atau pemilihan fast shutter speed dikarenakan sang fotografer ingin menghentikan gerakan yang cepat. Dan dengan shutter yang cepat, dikarenakan kamera menangkap momen seketika, ini membuat mata manusia bisa melihat detail yang biasanya tidak kita sadari. Oke, sekarang saya beri beberapa contoh foto yang menggunakan slow shutter speed yang menghasilkan efek motion blur. Ini contohnya ya, lampu mobil di malam hari sehingga terlihat menjadi light trail. Dan ini juga contoh orang berjalan di keramaian menjadi siluet yang kabur. Dan ini untuk landscape juga banyak digunakan untuk membuat air terjun menjadi halus seperti kapas. Dan ini juga foto ombak di pantai terlihat supaya lebih tenang dan damai.
Dengan shutter lambat, gerakan objek akan terlihat kabur artistik. Efek ini memberi kesan waktu bergerak dalam satu frame. Banyak fotografer profesional yang juga menggunakan shutter super lambat, beberapa puluh detik hingga beberapa menit untuk menghasilkan efek motion yang artistik. Contohnya motret langit malam dengan bintang berjejak atau star trail. Lalu membuat foto artistik dengan teknik light painting atau menggambar dengan cahaya. Dan juga setting shutter speed yang super lambat ini digunakan untuk memotret kota di malam hari dengan cahaya lampu yang dramatis. Kalau tadi kita sudah bahas shutter speed dari sisi dasar, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang sering dipakai fotografer buat dapat hasil yang lebih konsisten dan kreatif. Pertama ada konsep yang disebut stop cahaya. Konsep ini sama dengan yang berlaku di aperture yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi setiap kali kita menggandakan atau membagi dua kecepatan shutter, jumlah cahaya yang masuk juga berubah separuh atau 2 kali lipatnya. Saya ulang ya supaya teman-teman ingat ya. Setiap kali kita menggandakan atau membagi dua kecepatan shutter, jumlah cahaya yang masuk juga berubah separuh atau 2 kali lipatnya. Saya beri contoh nih ya. Misalkan dari 1/60 detik pindah ke 1/125 detik. Cahaya yang masuk menjadi setengahnya. Dan sebaliknya, kalau dari 1/60 ke 1/30 detik, cahaya yang masuk menjadi 2 kali lipat. Masih ingat kan ya teori inverse square law? Ini ya kenapa shutter speed sering ditulis dalam urutan angka yang kelihatannya aneh. 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, dan seterusnya. Setiap langkah itu mewakili perubahan cahaya sebesar 1 stop penuh. Nah, sama seperti aperture, shutter speed juga bisa diatur lebih presisi. Tidak cuma lompat 1 stop. Ada yang disebut full stop atau half stop, atau juga third stop. Sama ya seperti aperture yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini saya bantu jelaskan dengan grafik supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Full stop, perubahan cahaya 2 kali lipat. Contoh perubahan dari 1/250 ke 1/125. Ini full 1 stop. Berikutnya adalah half stop. Contoh perubahannya dari 1/250 ke 1/180. Ini adalah half stop, perubahan cahaya setengah dari full stop. Dan ini adalah third stop. Ini langkah yang lebih halus lagi. Contohnya adalah dari 1/250 ke 1/200. Perubahan cahaya sekitar 1/3 dari full stop. Di kamera modern kita bisa atur shutter speed dengan kenaikan setengah atau 1/3 stop. Jadi fotografer bisa menyesuaikan exposure dengan lebih detail tanpa harus terlalu ekstrim melangkahnya. Lanjut ke soal stabilitas kamera. Ada sebuah aturan praktis yang disebut rule of thumb pada waktu memotret tanpa tripod atau hanya handheld saja, yaitu 1 per focal length. Artinya, shutter speed sebaiknya jangan lebih lambat dari kebalikan panjang fokus lensa kalau kita memotret hanya handheld. Misalkan, kalau kamu pakai lensa 50 mm, minimal shutter speed aman adalah sekitar 1/50 detik. Dan kalau kamu pakai lensa tele 200 mm, usahakan shutter speed tidak lebih lambat dari 1/200 detik. Tujuannya adalah supaya foto tidak ada getaran. Tapi kalau kamu pakai shutter super lambat, misalkan 1 detik, 10 detik, atau bahkan beberapa menit, disinilah tripod jadi sahabat yang wajib untuk ada. Tripod menjaga kamera tetap stabil. Jadi hasil foto tetap tajam walaupun shutter terbuka lama. Teknik ini penting banget buat foto landscape malam, light painting, atau astrofotografi. Tanpa tripod hasilnya bisa gampang goyang dan kehilangan detail. Shutter speed itu bukan cuma angka di layar kamera. Ia adalah kendali waktu yang memberi kita kebebasan untuk membekukan detik terkecil atau merekam gerak waktu yang panjang. Kalau kamu paham shutter speed, kamu bisa motret dengan cerita, bukan hanya gambar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Om Hans, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa terus belajar, terus berkarya, dan nikmati setiap momen di balik kamera. Wassalam.